Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini ketika sekali lagi kami boleh ada di ruangan ibadah ini. Dan kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolong setiap kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh berpusat kepadamu. Tolong hamba-Mu yang lemah ini dalam menyampaikan firman Tuhan supaya tidak mendistraksi pesan yang Tuhan ingin sampaikan pada jemaat-Mu. Tolong setiap kami ya Tuhan, biarlah waktu-waktu ke depan ini boleh menjadi waktu di mana kami sungguh-sungguh berinteraksi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melanjutkan seri Saya Anggota Gereja, Saudara. Dan saat ini tema khotbah yang kali ini adalah membawa keluarga saya menjadi anggota gereja yang sehat. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dengan seksama di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-47. Saya rindu membacakannya bagi kita semua, Bapak Ibu boleh menyimaknya. Saudara. Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai ayat yang ke-47 berbunyi demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, beberapa tahun yang lalu, 5 tahun lebih yang lalu, saya menikah. Saudara mengenal saya menjadi seorang pria memiliki 1 istri dan 1 orang anak. Saudara. Ketika mempersiapkan bagian ini, saya ingat hari pernikahan saya. Nah, di hari pernikahan itu, salah satu momen yang sangat sakral adalah ketika mengucapkan janji nikah, saudara. Atau yang lebih keren, sumpah nikah, begitu kan ya. Yang pernah menikah pasti pernah mengucapkannya, saudara ya. Nah, ketika janji nikah itu diucapkan, biasanya pendetanya ngomong gimana, saudara? Biasanya ngomong gini, silahkan buka cadarnya dulu, mempelai wanitanya, siapa tahu itu bukan dia, bukan calon saudara, silahkan dipastikan dulu. Lalu kemudian setelah itu mengucapkan janji nikah, saudara. Saya berjanji akan, saya kok agak lupa ya, mencintai kamu dalam waktu sehat maupun sakit, dalam waktu kekurangan maupun kelebihan dan seterusnya, saudara. Nah, intinya saudara, di dalam janji nikah itu terkandung sebuah komitmen, saudara. Komitmen untuk berdua mempelai membangun sebuah keluarga di hadapan Tuhan, saudara. Nah, dalam case saya 5 tahun yang lalu melakukan itu dan 5 tahun ini, saudara, saya membangun keluarga saya di hadapan Tuhan, saudara. Dan kemudian saya memiliki anak di tahun 2020, udah hampir 4 tahun umurnya, dan saya terus berkomitmen bersama dengan istri untuk terus membawa keluarga saya menjadi keluarga yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Soalnya dalam sebuah keluarga, komitmen itu adalah hal yang penting. Tetapi tidak hanya di dalam keluarga jasmani saja, di dalam keluarga rohani kita, yaitu gereja, komitmen juga adalah suatu hal yang mutlak diperlukan, saudara. Maka dari itu saya tidak berlebih-lebihan ketika saya menuliskan kalimat ini. Saudara. Komitmen kepada Allah itu tidak pernah bisa dilepaskan dari komitmen kepada gereja. Orang percaya itu tidak mengenal kehidupan Kristen yang terlepas dari gereja. Saudara. Ini adalah kalimat yang saya kutip dari pelajaran katekisasi GKKK Surakarta. Saudara. Karena memang kalau kita melihat kehidupan jemaat yang mula-mula, mereka tidak mengenal kehidupan Kristen yang terlepas dari gereja. Saudara, kalau kita melihat kisah dari jemaat mula-mula tadi, kita tahu bahwa ada banyak orang yang bertobat, yang ditulis 3.000 saudara. Tapi kemungkinan besar pasti lebih banyak daripada itu.
Mereka percaya kepada Kristus dan kemudian bertanya sama Petrus, apa yang harus saya lakukan? Lalu Petrus menjawab apa? Saudara? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Nah, hari itu orang-orang itu menyatakan diri mereka bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Padahal orang-orang ini adalah orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Ada orang-orang Yahudi, saudara, dan ada juga orang-orang non-Yahudi yang kedua-duanya sebelum mengenal Tuhan tidak percaya bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Dan Kristus mati untuk menebus dosa manusia, saudara. Tapi karena pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan mereka, mereka dimampukan untuk percaya kepada Tuhan dan memperoleh keselamatan. Ingat saudara, minggu lalu sudah dijelaskan bahwa kelahiran baru itu adalah murni 100% pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, saudara. Nah, ketika mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, secara otomatis mereka juga masuk di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi kepalanya. Sama seperti seorang bayi itu perlu apa sih untuk bisa disebut sebagai anggota keluarga dari keluarga tertentu? Enggak perlu lakukan apa-apa, tinggal lahir aja. Statusnya itu dia adalah anggota keluarga dari sebuah keluarga. Statusnya adalah seorang anak dari seorang papa mama, saudara. Sama ketika seorang lahir baru, saudara, secara status mereka adalah orang benar yang kemudian menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Saya pikir sudah dijelaskan minggu lalu oleh Pak Fri, saudara. Nah, menariknya, saudara, sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, jemaat mula-mula ini memiliki karakteristik yang saya rasa kita semua perlu teladani, saudara. Kalau kita melihat kepada kehidupan mereka, maka kita akan menemukan bahwa jemaat mula-mula itu bertekun di dalam pengajaran yang benar dan yang sehat, saudara. Kalau kita membaca di ayatnya yang ke-42, di sana dengan jelas dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, tadi saya sudah cerita bahwa latar belakang mereka itu macam-macam. Ada orang Yahudi yang percaya bahwa kalau orang mau diselamatkan, dia harus mengikuti seluruh hukum Taurat. Ada juga orang-orang non-Yahudi yang menganut agama politeistik, yang mereka itu menyembah dewa-dewa. Nah, ketika mereka menjadi anggota gereja, dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. Apa artinya bertekun di dalam pengajaran para rasul? Apa yang diajarkan para rasul? Jelas, saudara, kalau kita membaca, para rasul itu mengajarkan keselamatan melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Artinya ketika mereka datang ke gereja, mereka itu datang dengan hati yang sudah siap, bahwa ketika saya beribadah, ketika saya bertekun di dalam pengajaran ini, maka cara pandang saya itu harus diubahkan sesuai dengan cara pandang yang alkitabiah. Dan mereka melakukan itu, mereka mau diubah cara pikirnya. Mereka nggak lagi berpikir bahwa hukum Taurat itu adalah hal yang menyelamatkan, tetapi penyelamatan hanya oleh karena darah Kristus. Mereka tidak lagi berpikir bahwa menyembah dewa-dewa itu bisa memberikan benefit bagi mereka, tetapi mereka meletakkan seluruh kehidupan mereka di bawah kaki Kristus. Dan juga dikatakan mereka itu bersekutu, saudara. Jadi di dalam gereja yang sehat itu selalu ada dua hal ya. Selalu ada pengajaran yang alkitabiah dan selalu ada persekutuan yang saling membangun. Saudara. Makanya di dalam KTB seringkali yang dilakukan apa? Makan, saudara, ya kan? Makan-makan, misalnya KTB Pasutri, saya kadang-kadang yang makan-makan, saudara. Tapi tidak lupa di dalam makan-makan itu harus juga ada pengajaran-pengajarannya. Jadi nggak boleh makan-makan doang ya, sudah. Kecuali sudah ada ajak saya, itu baru boleh. Dan dikatakan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya bisa ditafsirkan mereka sedang mengingat kembali penebusan Kristus, kan Tuhan Yesus suruh pecahkanlah roti, minumlah anggur, ingatlah akan aku. Tapi juga bisa ditafsirkan, penafsir sepakat bahwa bagian ini merupakan sebuah sarana persekutuan di antara mereka. Saudara. Kalau kita melihat persekutuan gereja mula-mula itu indah sekali. Saudara. Ini adalah gereja yang betul-betul Tuhan inginkan, saudara. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang, saudara, bagaimana gereja-gereja hari-hari ini, saudara? Jika boleh jujur, saudara, seringkali kita melihat ada ironi sebenarnya bagi gereja-gereja masa kini.
Di satu sisi sebenarnya gereja-gereja tidak mengalami penganiayaan. Sudah pernah dianiaya karena sudah ke gereja? Tidak pernah kan sudah. Tetapi justru di dalam kondisi yang begitu enak, banyak anggota gereja yang memiliki pemahaman kekristenan yang salah. Berapa banyak orang Kristen di seluruh dunia ini yang berpikir bahwa kalau saya itu mengikut Kristus, menjadi orang Kristen, maka kemajuan secara finansial itu adalah suatu hal yang mutlak. Maka nggak jarang banyak orang, Tuhan saya klaim berkat-Mu. Dan lain sebagainya. Padahal Alkitab itu mengajarkan kemutlakan kita. Itu adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Berapa banyak saudara orang-orang Kristen yang hari ini berpikir bahwa kalau saya menjadi orang Kristen, maka harus ada terobosan dan mujizat terjadi di dalam kehidupan saya. Padahal mujizat yang terbesar yang Tuhan Yesus lakukan adalah ketika dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Saudara jangan salah berpikir, tentu saja saya tidak menentang orang yang maju secara finansial atau orang yang mendapatkan mujizat dari Tuhan. Saya juga masih berpikir mujizat itu terjadi. Tapi saudara, banyak orang Kristen membuat hal-hal tersebut sebagai hal-hal yang dikejar di dalam gereja. Sebagai hal yang paling utama, saudara. Saudara, tentu saja ketika kita mengejar hal-hal yang demikian di dalam gereja, kita tuh rugi sebenarnya secara rohani. Kenapa? Karena kita nggak dapat apa yang paling penting di dalam gereja, yaitu Kristus dan persekutuan yang terjadi di dalamnya, saudara. Oleh sebab itu Gereja Kristen Kalam Kudus hadir, saudara. Kami, hamba Tuhan, majelis, seluruh pelayan berusaha memikirkan apa yang terbaik bagi gereja ini. Kemana gereja ini harus berjalan. Pengajaran-pengajaran apa yang diberikan kepada jemaat. Itu semuanya dipikirkan dengan matang, saudara. Bikin khotbah kayak gini itu tidak sehari dua hari ya, lama saudara. Kenapa? Karena harus ada nilai-nilai Alkitab yang dipikirkan dengan matang, supaya jemaat itu bisa mengkonsumsi sesuatu yang Alkitabiah, saudara. Saudaraku, tahu ini olahraga apa? Ya pasti tahu, saudara. Ya. Ini adalah panahan, saudara. Nah di dalam panahan ini memerlukan sebuah konsentrasi yang tinggi, saudara. Kalau misalnya seorang sedang memanah gitu ya, terus kemudian sebelum melepaskan anak panah dia bersin, saudara, nggak akan kena, saudara. Pasti meleset, saudara. Atau sebelum melepaskan anak panah, dia kaget begitu, pasti meleset tembakannya, saudara. Oleh sebab itu seorang pemanah harus dengan tenang pada saat dia akan melepaskan anak panah dari busurnya, saudara. Nah tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana seorang pemanah itu merawat alat-alatnya, saudara. Setidaknya ada 3 alat ya yang kita lihat di sini. Yang pertama itu target, yang kedua itu busur panahnya, dan yang ketiga anak panahnya. Dari 3 hal itu, mana yang paling penting untuk dirawat? Targetnya, targetnya harus kuning yang warnanya mengkilap supaya kelihatan. Nah ngefek, saudara. Ya meskipun target harus disiapkan. Atau busurnya, tentu saja busur harus dirawat, saudara. Dicek tegangannya berapa, talinya dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting untuk dirawat sebenarnya adalah anak panahnya. Anak panah itu kalau semisal bengkok sedikit, kira-kira akan sampai enggak ke sasaran? Pasti enggak sampai, saudara. Jaminan mutu. Kalau misalnya bulu yang paling ada di belakang itu kondisinya sudah jelek, pasti enggak sampai juga. Kalau yang paling depan itu keruncingannya tidak memenuhi standar, tekanan angin pasti akan membelokkan anak panahnya. Jadi sangat penting untuk merawat anak panahnya juga. Nah sekarang sudah bayangkan bahwa anak panah ini adalah keluarga kita. Dalam hal ini adalah anak-anak kita yang orang tua. Sudah ingat suatu hari saudara akan melepaskan anak-anak saudara. Seperti anak panah. Entah itu dia akan kuliah di luar kota dan bekerja berkarir di luar kota, dia akan ketemu dengan pasangan hidupnya dan membina keluarga yang baru. Saudara bayangkan kalau saudara dari sekarang atau kita semua tidak merawat anak-anak panah kita dengan
penuh ketelitian dan dengan penuh tanggung jawab, saudara. Apakah anak kita akan kemudian mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan mereka? Apakah anak kita akan berjalan di dalam jalannya Tuhan? Jikalau kita tidak sengaja merawat mereka, saudara, secara rohani. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai yang ke-9, saudara, saya nggak bacakan semuanya, tapi yang jelas di sini dikatakan demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah kutaruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun, engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Merujuk dari ayat ini, saudara, maka tanggung jawab untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Dan dalam hal ini, keluarga kita secara keseluruhan adalah tanggung jawab kita supaya kita mengajarkan tentang Tuhan kepada mereka. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sendiri saat ini itu masih bergairah ketika kita diperhadapkan dengan waktu teduh, ketika kita diperhadapkan dengan membaca Alkitab? Apakah kita itu masih devoted dengan Tuhan? Apakah kita itu masih dengan sengaja membangun mezbah keluarga kita? Apakah kita dengan sengaja memupuk kehidupan doa bersama dengan keluarga kita, saudara? Atau, saudara, justru hari-hari ini, saudara, anak-anak kita, keluarga kita, seringkali menemukan versi capek dari diri kita. Kita sudah bekerja nih, dari pagi sampai sore, di dalam kerjaan kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, kita pulang dengan cemberut, cuek. Lalu kemudian anak dan istri kita menyimpulkan, wah, papa baru bad mood. Terus akhirnya nggak ngomong hari itu. Sudah seringkali itu terjadi di dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, saudara. Saya ini orang introvert, saudara. Jadi kalau ketemu dengan beberapa jemaat di dalam satu hari itu, rasanya itu energinya langsung terkuras. Nah, ketika saya pulang, saudara, seringkali anak saya itu menemukan versi capek dari diri saya. Biasanya kalau saya pulang, saudara, anak saya itu selalu menyambut saya. Dan biasanya dia ngajak main sekolah mingguan. Jadi saya disuruh duduk sama istri saya, lalu anak saya berdiri, pegang mic dan bilang, "Selamat pagi anak-anak." Kayak gitu. Ya Laushe, kita bilang seperti itu. Lalu kemudian dia mengajak nyanyi lagu rohani dan seterusnya. Tapi terkadang, saudara, saya capek. Dan ketika anak saya sebenarnya ingin mengenal Tuhan lebih lagi, saya malah justru nggak mengajarkannya, padahal kesempatan di depan mata. Saya perlu bertobat, saudara, dari itu semua. Padahal ketika dia main sekolah mingguan itu waktunya saya mengajarkan firman, waktunya saya menanamkan kebenaran firman itu. Tapi seringkali saya malah capek dan malah nggak mau main sama dia, malah scroll talks. Saya perlu bertobat, saudara. Surat keluarga kita adalah tanggung jawab kita. Tapi di dalam kita bertanggung jawab ini, jangan lupa ada gereja yang senantiasa membantu saudara. Sebab itu bawalah keluarga saudara ke gereja. Saya tidak tahu pengajaran di gereja lain karena tiap minggu saya ada di gereja ini. Tapi saya garansi, saudara, bahwa pengajaran yang telah digumulkan dan dipikirkan di gereja ini adalah sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran Alkitab. Sebab itu bawalah keluarga saudara ke gereja ini. Namun demikian bukan berarti ketika saudara membawa anak saudara, ketika membawa keluarga saudara ke gereja ini, mereka tiba-tiba langsung menjadi serupa dengan Kristus. Enggak, saudara. Harus ada sinergi dari para orang tua,
bersama dengan para pembimbing yang ada di gereja. Saudara, saya tahu para hamba Tuhan, majelis, guru sekolah minggu, pembimbing di tiap komisi, dan para aktivis yang lain, sebenarnya mereka berusaha memikirkan, mendoakan, menolong, dan membantu keluarga saudara untuk bertumbuh. Saya yakin, saudara, mereka sudah berusaha memberikan yang terbaik. Kalau ada kurang di sana dan di sini, itu wajar. Tapi saya tahu hati mereka memberikan yang terbaik. Mereka bantu keluarga saudara untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saudara harus lakukan bagian saudara untuk mengajarkan firman itu di dalam rumah. Karena ada sinergi, saudara, jadi perlu ada proses untuk saling melayani dan saling mengasihi seperti yang terjadi di kalangan jemaat mula-mula. Kalau kita melihat di ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46, kita akan menemukan bahwa di sana terjadi sebuah persekutuan yang indah, saudara. Kenapa bisa saya katakan indah? Karena di sana terjadi saling mengasihi dan saling melayani, saudara. Dikatakan mereka itu sampai menjual miliknya dan kemudian dibagi-bagikan pada orang yang membutuhkan. Mereka secara bergilir persekutuan di rumah-rumah untuk saling menguatkan. Mereka bahkan menganggap bahwa kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kenapa bisa seperti itu? Sudah konteks pada waktu itu, orang-orang Kristen itu dibenci karena iman mereka kepada Kristus. Justru karena ada tekanan dari luar, mereka menjadi semakin solid. Mereka sadar bahwa ketika kita ditekan dari luar, dianiaya, kita harus bersatu, menjadi semakin solid. Dan di dalam kesatuan itulah, saudara, mereka itu saling melayani dan saling mengasihi. Saudara, persekutuan mereka ini bukanlah persekutuan yang sifatnya transaksional. Transaksional artinya saya sudah beri apa, maka saya harus dapat apa. Tapi persekutuan mereka ini adalah persekutuan yang sifatnya sebenarnya relasional. Di mana mereka sadar bahwa Allah itu telah menebus mereka dan mengasihi mereka. Sebab itu saya mau juga untuk belajar mengasihi orang lain. Dan inilah yang seharusnya terjadi di dalam gereja, saudara. Ada waktu kita itu mengambil waktu untuk melayani. Ada waktu juga kita dilayani oleh orang lain. Ada waktunya kita perlu didukung. Tapi ada waktunya kita juga perlu mendukung orang lain, saudara. Ada waktunya di mana kita belajar menghargai, tapi di satu waktu yang lain kita juga dihargai oleh orang lain, saudara. Itulah peran saling mengasihi dan saling melayani yang seharusnya terjadi di dalam gereja. Sampai sini saudara masih bisa terima ya? Oke, saya terima, saya akan belajar mulai hari ini. Tapi saudara, sayangnya di dalam gereja ada waktu di mana kita dikecewakan. Betul? Gak usah jawab, saudara. Tapi ada waktu juga sebenarnya di mana kita mengecewakan orang lain. Ada waktu di mana kita terluka, tetapi ada juga waktu di mana kita melukai sesama kita. Ada waktu kita menuntut sesama kita, tapi di lain waktu sesama kita juga menuntut kita. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang keluarga ini, sekalipun sudah ditebus dalam darah Kristus, kita semua masih berada di dalam proses pengudusan. Tidak ada dari kita yang sempurna, sampai pada saat Tuhan menyempurnakan kita. Sebab itu seorang penulis bernama John Ortberg berkata demikian. Fondasi hidup berkomunitas atau dasar hidup bergereja itu bukanlah kesempurnaan, tetapi sikap rendah hati untuk mau belajar satu dengan yang lain dan sikap saling percaya satu dengan yang lain. Tanpa kerendahan hati dan sikap percaya, kita sulit sebenarnya membangun komunitas yang sehat. Sudah, maka dari itu kita belajar yuk untuk menghilangkan rasa curiga misalnya kepada sesama kita. Kalau di dalam gereja misalnya, wah ini pasti ada ini nih. Jangan, sudah kan bisa tanya, ngapain berspekulasi, tanya, ngomong baik-baik. Sikap saling percaya. Jika ada seorang dipercayakan untuk melayani, saudara yang mendukung. Jika saudara sedang dipercayakan untuk melayani, orang lain yang mendukung. Tanpa sikap saling percaya dan rendah hati, sulit bagi kita untuk membangun komunitas yang sehat. Saya sebagai hamba Tuhan pernah nggak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupan gereja?
Saudara, bahkan sebelum jadi hamba Tuhan pun, saya sudah mengalami kehidupan yang tidak enak dalam kehidupan bergereja. Dan saya yakin saudara juga. Saya mau ceritakan sedikit ya, nggak apa-apa ya. Waktu saya SMA, saudara, di gereja saya, itu model pemuritannya adalah anak-anak SMA itu membimbing adik-adik yang SMP. Nah, saya bersama dengan teman-teman remaja pada waktu itu berusaha sebenarnya untuk mencintai anak-anak yang SMP, adik-adik kami seperti itu. Kami melakukan kelompok kecil, begitu tak jarang juga saya ngajak anak-anak ke rumah saya, berdoa bareng, makan bareng dan lain sebagainya. Kalau ada waktu senggang pergi ke Tawangmangu, ke Battle, sudah tahu ada wisma doa, buat doa yang kecil-kecil kita doa di situ dan seterusnya. Sampai satu waktu ada seorang pasangan majelis yang kemudian mungkin saudara saya ada salah, tapi dia nggak ngomong saya salah apa, lalu kemudian dia menceritakan hal yang negatif tentang saya kepada banyak orang. Awalnya mungkin kepada 1-2, tapi karena enak 3, 4, 5, 6. Nah kemudian saya mendengar saudara cerita yang negatif itu. Saudara, saya waktu itu masih SMA dan tidak memiliki kedewasaan yang cukup untuk menyikapi hal-hal ini. Maka saya kecewa. Namun demikian saya mencoba untuk berbesar hati dan tetap terus melayani anaknya. Kira-kira seperti itu. Akhirnya saya harus keluar dari gereja itu. Bukan karena pindah, saudara, tapi karena saya studi di Saat, Malang, saudara. Memberikan diri saya sebagai hamba Tuhan. Dan saya masih menganggap gereja itu adalah gereja yang menumbuhkan rohani saya. Nah, selama 4 tahun saya bersekolah di Malang, tahun yang keempat sekitar itu saya pulang, kemudian ketemu sama mama saya. Lalu mama saya cerita, "Ya, kamu tahu nggak?" Ya nggak tahu ya, belum cerita, tahu apa? Coba ceritakan dulu. Lalu mama saya cerita, "Kamu tahu Bapak majelis ini sama ini enggak?" "Ya, saya tahu." "Kenapa?" "Kemarin dia itu ketemu di gereja sama mama. Lalu dia bilang seperti ini, 'Bu, terima kasih atas pelayanan Mas Yahya waktu itu. Saya tidak tahu anak saya akan jadi apa hari ini kalau Mas Yahya tidak melayani anak saya.'" Saudara, saya kaget. Bagaimana mungkin dari mulut yang sama keluar 2 pengakuan yang berbeda, saudara? Tapi saudara, ketika saya tanya, kenapa kok bisa ngomong seperti itu? Ternyata saudara, anaknya itu mendapatkan beasiswa ke salah satu negara di Eropa. Dan si ibu ini merasa, waduh, anak saya ke Eropa, negara yang sekuler begitu. Untung saja teman-teman di remaja gereja saya waktu itu sudah sedikit banyak menanamkan kebenaran firman kepada anak saya. Kira-kira seperti itu ceritanya. Nah Bapak Ibu, saya sebenarnya kemarin ketika berdoa mempersiapkan bagian ini, saya nego sama Tuhan. Saya nggak mau lah Tuhan cerita ini nanti disalah mengerti sama jemaat, dikira pamer kehebatan. Tapi Tuhan berkata dalam diri saya, bukankah kamu itu mensyukuri kejadian itu? Saya pikir-pikir lagi saudara, ternyata ada hal yang saya syukuri saudara dari kejadian ini. Biasanya saya cuma cerita kejadian ini, cerita ini pada saat pembinaan pelayan begitu ya, cuma 5-6 orang nih. Saya bilang kalau ada orang salah mengerti, gak apa-apa, itu biasa. Tuhan lihat hatimu. Nah tapi saya ceritakan di jemaat, saya sempat nego sama Tuhan, saya gak mau Tuhan cerita. Wis toh, cerita no, ya sudah, gak apa-apa. Tapi Tuhan gak ngomong gitu ya, saya kerasa di dalam hati saya. Saya gak mendengarkan langsung begitu maksudnya. Setelah saya renungkan lagi, saya bersyukur saudara. Karena waktu kejadian itu, saya nggak keluar dari gereja saya. Saya tetap stay di gereja itu sampai waktunya Tuhan selesai. Saya tetap berusaha melayani anaknya, meskipun orang tuanya melakukan hal yang, ya sebenarnya dia mau negur, cuma mungkin caranya yang salah. Tapi satu hal yang lebih saya syukuri dari itu apa? Orang tua itu tidak membawa anaknya keluar dari gereja. Saya lebih bersyukur karena itu. Oh iya ya Tuhan, untung Bapak dan Ibu majelis itu meskipun tidak puas dengan pelayanan anak-anak remaja, mereka itu tidak membawa anaknya keluar dari gereja. Saudara, kalau kita melihat rumput tetangga itu memang lebih hijau, ya kan? Karena ada pepatah begitu. Tapi kalau kita udah ke rumput tetangga, saudara, kita akan lihat apa? Rumput tetangga yang lain lebih hijau kan ya? Kan kira-kira seperti itu, saudara. Artinya yang saya ingin katakan adalah gereja di mana-mana sama, saudara.
Pasti ada problematikanya, pasti ada masalahnya. Kenapa? Sekali lagi, karena gereja bukanlah gereja yang sempurna. Tetapi gereja adalah gereja yang sedang berada di dalam proses pengudusan terus-menerus, saudara. Oleh sebab itu, ketika Tuhan menempatkan saudara di gereja ini, saudara, maka cintailah gerejamu. Saya aja, saudara, yang hitungannya orang baru, saudara, bukan lahir besar di gereja ini. Saya mencintai gereja ini, saudara. Selama 6 tahun terakhir saya ada di sini. Masakan saudara yang lebih lama dari saya, mungkin saudara yang sudah dari kecil, saudara tidak mencintai gereja ini. Gereja ini adalah gereja yang besar juga, saudara. Tidak mungkin, saudara, seluruh hamba Tuhan mengerjakan tugas untuk memuridkan dan melakukan pelayanan pastoral kepada semua jemaat. Meskipun tentu saja hamba Tuhan akan berusaha melakukan itu. Tapi maksud saya adalah sebagai jemaat, saudara, kita harus sadar bahwa hamba Tuhan itu come and go kok. Dia datang dan pergi. Saudara. Kalau Tuhan sudah merasa, ya udah waktumu di sini selesai, sekarang pergi ke tempat lain. Bangun tubuhku di tempat yang lain. Hamba Tuhan pasti akan pergi. Tapi jemaat itu stay. Saudara, saudara akan terus ada di sini. Kecuali saudara jadi hamba Tuhan, ya itu lain cerita. Saudara. Tapi saudara stay di sini. Sebab itu, saudara, tugas hamba Tuhan adalah memperlengkapi saudara untuk belajar memperhatikan sesama saudara. Kalau saudara sudah merasa, oh saya ini udah ikut KTB lama, saya udah dimuridkan lama. Saudara belajar untuk kemudian memuridkan orang lain juga. Tapi saya nggak tahu caranya. Tanya Bunila. Jangan tanya saya, saudara. Tanya Bunila. Saudara. Bunila kasih tahu caranya. Bunila dampingi saudara, hamba Tuhan dampingi saudara. Kalau sudah melihat ada teman saudara, sahabat saudara, keluarga saudara, yang sedang berada dalam kesulitan, saudara tolong. Karena itu adalah keluargamu. Kalau ada rekan saudara di gereja ini yang membutuhkan bantuan, saudara ulurkan tangan saudara. Kalau gereja ini membutuhkan pelayan, saudara datang dan berpartisipasi di dalam gereja ini, saudara. Komunitas ini adalah komunitas tubuh Kristus, saudara. Di mana semua orang, termasuk seluruh jemaat, harus mengerjakan bagiannya, saling mengasihi dan saling melayani, saudara. Meskipun seringkali kita tahu bahwa gereja tidak sempurna, bukan? Ya pasti tidak sempurna, saudara. Tetapi kita melihat Bapak John Ortberg tadi berkata bahwa fondasi hidup bergereja itu bukan kesempurnaan, tapi rasa hati yang mau rendah hati, mau belajar satu dengan yang lain, mau melayani satu dengan yang lain, saudara. Sampai suatu hari nanti, gereja ini dikatakan sebagai gereja yang disukai semua orang. Maksud kata disukai semua orang itu bukan berarti kita harus jadi people pleaser, tapi konteks di dalam ayat ini adalah orang-orang itu memancarkan terang kasih Tuhan. Dan orang melihat, wah, orang Kristen ya, dalam arti yang positif, saudara. Dan sampai satu waktu nanti dikatakan tiap-tiap hari Tuhan itu menambah gereja ini dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara, saya berdoa kiranya komunitas gereja ini boleh menjadi komunitas di mana kemuliaan Tuhan itu boleh terpancar sehingga semakin banyak dan semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan setiap kami bahwa kami adalah satu keluarga. Tuhan, tidak ada gereja yang sempurna, tapi Tuhan tolong ajarkan setiap kami untuk menjadi anggota gereja yang sehat di dalam gereja. Anggota gereja yang saling mengasihi dan saling melayani. Anggota gereja yang terus bertumbuh di dalam pengajaran yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya biarlah kiranya Roh Kudus terus menyertai setiap kami. Dan firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.